Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 12.1 dan 12.2, Putra MA Al-Karimiyah Beraji Sumeneb. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika peminatan bersama Bapak Muhammad Kamarudin, dan Bapak doakan pagi hari ini mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan anak-anakku sekalian, sengaja Bapak pagi hari ini mengirimkan video pembelajaran ini dalam rangka untuk menjelaskan kembali apa yang telah Bapak berikan pada materi melalui file PDF yang Bapak kirim melalui grup WA kalian. Jadi supaya kalian lebih memahami setelah kalian menulisnya di buku catatan, kemudian kalian membaca, dan untuk lebih memahami, pagi ini Bapak akan menjelaskan lewat video ini. Anak-anakku sekalian, Bapak akan share kembali materi kemarin. Ya, materi kemarin itu tentang asimtot fungsi aljabar dan trigonometri. Jadi dari asimtot ini ada KD 3.3 dan 4.3. Jadi kompetensi dasar ini adalah kemampuan yang harus kalian kuasai setelah mengikuti bab 3 ini sampai terakhir. Jadi 3.3 itu dari sisi pengetahuan menjelaskan asimtot baik itu datar dan tegak dari kurva fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Kemudian dari keterampilan 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan asimtot, datar, dan tegak dari fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Anak-anak sekalian, kemarin materi pertama kita adalah definisi asimtot fungsi. Jadi biar kalian lebih paham, kalian harus mendefinisikan, harus bisa menjelaskan apa itu asimtot. Nah, untuk memulai penjelasan tentang asimtot, Bapak akan mengirim ini sebuah ilustrasi. Jadi harus ada praktek dulu biar kalian dari sisi praktek itu kalian bisa memahami itu. Jadi ini misalnya fungsi f ditentukan dengan rumus fx 1/x-2. Daerah asalnya adalah df x di mana x adalah bilangan real dan x tidak sama dengan 0. Jadi kita coba berapapun angkanya kita coba masukkan ke dalam 1/x-2 ini. Jadi Bapak akan mulai ya. Kita ini yang pertama, ini limit X mendekati C negatif. Maksudnya negatif, kita ambil angka-angka yang negatif. Angka negatif itu adalah angka yang ada di bawah 0. Sedangkan yang positif, angka yang ada di atas 0. Jadi ini yang negatif, ini yang positif. Kita coba yang negatif, kita mulai dari angka, kita coba ya, min 5, min 6, ya mohon maaf, bukan min 6, min 4, ya min 4, min 4, kemudian min 3, min 2, min 1. Kemudian yang positif, dari min 1, 0, karena ini X tidak boleh sama dengan 0, nggak apa-apa lah, kita nggak pakai 0, langsung ke 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi ini yang negatif, min 5 ke 1, sampai ke min 1, kemudian naik 1, 2, 3, 4, 5. Nah, X ini, X pertama kita isi hasilnya. X sama dengan min 5. Jadi min 5 ini kita masukkan ke X ini. Nah, kita ganti. Min 5 dikurangi 2 berarti min 7. Berarti hasilnya min 1/7. Kemudian yang min 4 ini kita masukkan ke persamaan. Min 4 dikurangi 2 min 6. Jadi hasilnya 1/min 6. Min 1/6. Kemudian min 3 masukkan ke sini. Min 3 dikurangi 2 sama dengan min 5. Jadi 1/min 5. Berarti sama dengan min 1/5. Nanti kalau kalian hitung hasilnya akan seperti ini. Ini min 1/4. Ini min setengah. Ya, kalau kita masukkan. Mohon maaf, bukan setengah. Sepertiga. Min sepertiga. Karena min 1 dikurangi 2 itu
min 3. Jadi 1 per min 3. Sekarang yang positif, angka 1, ini X. Ya, 1 masukkan ke ini, masukkan ke X yang bawah. 1 dikurangi 2, min 1. Jadi 1 per min 1 sama dengan min 1. Yang 2 kita masukkan. 1 dikurangi X-nya ini kita ganti 2. 2 dikurangi 2 berapa? 0. Jadi 1 per 0. 1 per 0. Di mana jika ada sebuah bilangan yang dibagi dengan 0, dia itu hasilnya adalah tak hingga. Tak hingga seperti ini. Atau tak terdefinisi. Ini sudah rumus, nah ya. Ini tidak perlu Bapak jelaskan lagi karena di kelas-kelas sebelumnya ini sudah disampaikan bahwa apabila ada angka yang dibagi 0, di hasilnya adalah tak hingga. Kemudian yang 3, X sama dengan 3 kita masukkan ke persamaan. Yang bawah ya berarti 3 dikurangi 2, 1. Berarti 1 per 1 sama dengan 1. Kemudian 4 masukkan ke sini, ke X. Ini 4, masukkan. 4 dikurangi 2, 2. Berarti hasilnya 1 per 2. 1 per 2. 5 kita masukkan ke sini, 5 dikurangi 2, 3. Berarti hasilnya 1 per 3. 1 per. Ini hasilnya, nak. Nah, yang harus Bapak tekankan di sini. Coba kalian perhatikan yang ini. Yang angka 2 ini loh. Yang 2 ini, ternyata ketika X-nya sama dengan 2, nilainya itu nilainya adalah tak hingga. Sehingga apa yang terjadi ketika X-nya itu 2, berarti nilainya tak hingga. Padahal mestinya kalau kita lihat dari tabel itu, dari tabel ini, ketika bergerak dari sini, dari min 5 hasilnya min 1/7, min 1/6, min 1/5, min 1/4, min 1/3, min 1, bla bla bla, 1/2, 1/3. Mestinya angka di sini adalah berapa kira-kira? Mestinya 0. 0. Jadi berdasarkan tabel di atas, ini penjelasan bahwa tidak masuk akal untuk menyatakan limit X mendekati 2, 1 per X min 2 itu sama dengan 0. Tidak masuk akal. Karena kenyataannya ini tak hingga. Lupa kenapa Bapak bilang 0? Nah, coba kita lihat. Di sini min 1. Di kanannya 1. Coba kalian pikir. Di antara min 1 dengan 1 itu angka berapa? 1 min 1. Nah, tengah itu apa? Tengahnya itu apa? 0. Nah, makanya Bapak bilang mestinya ini 0, mestinya. Tetapi kenyataannya bukan 0 ketika pakai hitungan, enggak, bukan 0, tetapi tak hingga. Nah, jadi ini kesimpulannya. Nah, jadi limit X mendekati C negatif dari perhitungan ini ternyata hasilnya tak hingga, baik itu tak hingga dari negatif. Sedangkan yang C positif tak hingga juga, walaupun tak hingga dari positif. Nah, dari gambar ini, dari penjelasan grafik ini, ketika digambar seperti ini, nah, ketika bergerak ya dari negatif, dari sini, dari negatif, dia itu ketika mau mendekati angka 2, dia nggak sampai ke 2. Kemudian yang positif, dia itu mau mendekati 2, nggak sampai 2. Jadi ada sebuah pembatas, dinding pembatas. Seakan-akan ada dinding pembatas yang membatasi ketika positif, dia nggak menyentuh batas itu. Ketika dari sini, ketika positif, dari positif. Ketika dari sini, dari kiri, negatif, dia juga dibatasi oleh 2, nggak menyentuh 2. Sehingga ini yang dimaksud dengan asimptot. Jadi asimptot itu yang membatasi dia. Ketika ada kurva bergerak dari kanan mau nyampe ke batas itu nggak nyentuh. Sebaliknya dari kiri sampai batas itu juga nggak nyentuh. Nah, ini yang disebut asimptot. Nah, berdasarkan gambar ini, asimptot ini adalah asimptot tegak. Dia asimptot tegak. Sedangkan ada contoh lagi nanti ini dia asimptot miring.
datar, mohon maaf, datar. Jadi asimtot itu definisinya ya Bapak jelaskan. Apa itu Pak asimtot? Jadi berdasarkan penjelasan tadi, asimtot adalah sebuah garis lurus, baik itu tegak maupun miring, di mana garis tersebut ketika didekati oleh sebuah kurva, maka kurva itu semakin mendekati garis itu tidak akan pernah menyentuh sampai ke titik tak terhingga. Jadi itu pengertian dari asimtot. Dan dari gambar yang Bapak tunjukkan tadi, asimtot ada dua, seperti yang di KD tadi, kompetensi dasar menjelaskan tentang asimtot, baik itu datar maupun tegak. Nah, ini yang dimaksud tegak. Nah, asimtot tegak itu garis asimtot yang sejajar dengan sumbu Y. Sejajar. Sedangkan asimtot datar adalah asimtot yang sejajar dengan sumbu E. Saya rasa sekian dulu penjelasan dari Bapak untuk materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kalian ada sedikit memahami. Minggu depan kita lanjutkan, kita terapkan dengan menggunakan atau mengerjakan soal-soal yang akan Bapak kirimkan lewat grup WA kalian, dan nanti di pertemuan berikutnya kita bahas kembali soal-soal itu. Saya rasa itu. Terima kasih anak-anakku sekalian, tetap di rumah, jaga kesehatan, patuhi atau tetap ikuti protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jangan lupa jaga jarak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.